Ada tuh kadang-kadang kita lihat di TV kan, wih ini juri galak banget nih kayaknya nih. Itu ada nggak yang kayak gitu? Semua orang pasti tahu ya yang paling galak tuh Bunda Maya. Cuman itu cuma di packagingnya aja gitu. Kalau kita udah deket banget, wah itu baik banget ya. Kenapa dipanggil Bunda Maya? Karena emang bunda gitu. Itu sayang banget sama semuanya gitu. Terus Kak Unge juga sebagai malaikat di sana. Kalau misal ada yang panas-panas, dia yang airnya gitu kan. Jadi udah kayak ada ininya sendiri gitu. Nggak, kalau model sempat jadi model juga? Iya. Aku dulu di Jember itu aku diikutin segala macem les sama mama. Karena kan aku anak pertama nih, cewek lagi, dan mama tuh dulu wah ngurusin aku udah kayak rambutnya diapa-apain, bener-bener cewek yang sesungguhnya. Terus diikutin les nyanyi, les drum band, terus fashion, gambar, melukis kayak gitu tuh semuanya aku cobain. Jadi ya hasilnya jadi sekarang. Maksudnya sekarang model juga pernah, jadi sekarang untuk jadi satu bintang udah biasa lah ya, karena dari kecil udah dilesin terus ya sama mama ya. Udah dilatih. Ya nggak biasa juga, rada kaget sih. Kaget ya? Jadi. Kaget? Iyalah, kok ternyata banyak juga yang tahu aku. Kayak kemarin waktu aku masuk tol ya, ini aku cerita, jadi aku tuh masuk tol mau nempelin e-tol gitu, terus ada orang yang dia ininya habis, e-tolnya tuh habis, terus akhirnya ke mobil aku, dia nuker uang gitu kan, terus dia kayak ngintip-ngintip ke belakang, kan yang nyetir papa kan, ngintip-ngintip ke belakang, terus dia kayak, hah Tiara dia gitu, aku kayak, lucu banget, karena orang kayak gitu aja tahu aku gitu, jadi aku kayak kadang nggak percaya masih, wah ternyata orang ada yang tahu aku juga. Wih pasti tahu, kalau sekarang tahu semua. Udah. Ya kan sekarang banyak juga yang cowok-cowok ganteng juga banyak yang rebutan Tiara nih, saya lihat kemarin, saya lihat YouTube juga, oh si ini banyak juga tuh ya. Karena sekarang udah terkenal Tiara, ya kan? Fansnya udah makin dulu banyak. Belum terkenal sih biasa aja ya, kalau udah terkenal beda rasanya ya. Saya juga sekarang mulai terkenal gini jadi berasa capek sih, bukan berasa apa sih. Bukan gitu, bukan GR. Karena kalau namanya artis itu saya bilang nggak bisa diwakilkan. Iya betul. Jeleknya cuma itu doang. Mas Tesya loh terkenal sampai sekarang, kemarin langsung hari ini buka Salam Komando, tahu semua. Asik. Luar biasa loh Mas Tesi. Terus dari semua idol itu yang sahabat kamu siapa? Paling akrab kamu? Aku Keisha sama Ziva. Iya, itu akrab sekali ya memang. Akrab banget. Kalau Keisha itu karena dia orang Malang, jadi kita kalau ngomongnya Jawa. Di karantina kita ngomongnya Jawa, lainnya cuma mendengarkan, nggak tahu. Jadi bahasa Dewa, kadang nggak ngerti Leone ya. Bahasa Dewa. Ya maksudnya wong liya gak song, ini kan yang ngomong Jawa gak ngerti deh. Oh, kan makanya diem aja, kasihan udah. Ini ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Tapi ngerti-ngerti mah ngerti dikit-dikit bisa. Dikit. Kan sempat di Surabaya setahun, jadi ngerti dikit-dikit. Ngerti tapi nggak bisa ngikutin. Padahal setahun loh di Surabaya ini. Lumayan loh. Lumayan. Terus konco-konco di Jember pernah nggak diundang menyang Jakarta ngumpul-ngumpul ngono? Gak pernah. Gak pernah ya? Sekarang kan kamu lagi simpulan kayak gini, ya? bahaya kan? Ini selama pandemi mulai Jember nggak? Udah nggak pernah? Waktu Idul Adha kemarin sih terakhir, aku pulang ke Jember ya. Oh. Sama teman-teman idol masih suka ngumpul, pergi bareng gitu. Harusnya. Mungkin kita sekarang kita pengennya kayak gitu kan, pengen kumpul-kumpul bareng. Cuman karena kita ada kegiatan sendiri-sendiri dan ada PSBB juga, sekarang diperpanjang sampai 25 Oktober, tolong. Gak bisa kemana-mana gitu. Tadi Kobas bilang nih kan banyak sekarang cowok-cowok ganteng yang melobi-lobi, kalau bahasa usahanya tuh melobi. Punya teman deket nggak sekarang? Yang deket, paling deket? Anak idol kita semua deket, mau yang cewek mau yang cowok kita semuanya deket gitu. Karena tapi kalau yang cowok yang paling deket deh dari semuanya cowok yang paling deket di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Sekarang kan kita di Dahsyat, karena aku jadi host Dahsyat tuh. Dahsyat. Aku sering kedatangan bintang tamu, apalagi sama anak-anak idol kayak misal Samuel Nuka, terus Andres, terus Karendi Martin, kayak gitu-gitu sih. Itu sih yang. Tapi kalau saya nggak salah kemarin itu kan ada dulu juga akrab sama Tiara, siapa lagi tuh anaknya Mas Anang juga sama cowok itu ya. Oh, Azril. Ya? Ketemu semua tuh ya, juga ketemu semua ya. Justru aku sama Azril jarang banget, cuman ya? 2 kali kayaknya. 2 kali. Kalau dulu kemarin kan main piano itu ya, acara apa itu ya? Kemarin aku lihat di Idol ya, di YouTube ya. Dia mainin pianonya kan. Nyanyi lagu kangen aku waktu itu. Kalau dari penyanyi itu suka sama siapa Tiara? Kayak penyanyi. Dari semua penyanyi lah.
Oh, Atmes. Anmes. Oh. Kalau cowok aku suka banget Anmes sama Bang Judika. Oh, Judika suaranya Judika memang sih keren enak. banget sih. Oke, pertanyaan sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemirsa ya. Boleh Oke, ya? boleh. Boleh dijawab, boleh enggak? Tapi Oh, udah dari dipilih kok komen. ini. Yang bagus-bagus sih. Oke, sebelum mulai ke pertanyaan, kalau ada nggak sih netizen-netizen yang nyinyirin Tiara gitu? Wah, masih muda lu gini-gini, nggak ada. Ada juga. Setiap itu ada yang pasti ada lah ya. ya. Pasti kita sebagai public figure pasti ada yang plus ada yang minus. Oh, pasti pasti ada ada yang ya? pro kontra lah pasti. Dibanding-bandingin ya. Oh iya pasti. Pasti. Itu. Biasa dibandinginnya sama siapa tuh Tiara? Banyak. Banyak juga. Kalau misal aku menyanyikan lagu A, nanti penyanyi lain menyanyikan lagu A itu pasti dibandingin. Oh Gitu. iya sih. Biasanya emang gitu sih. Biasa, Iya, nggak apa-apa, netizen. gitu. Oh, nanggapinya gimana sih? Kamu baca nggak komen-komen itu biasanya? Aku suka baca. Suka baca ya? Kadang-kadang Cuman- kesel juga, ya udahlah ya. Kalau aku kesel nih, sebelum aku menjawab, biasanya Mutiara fanbase aku, mereka tuh sudah jadi perwakilan aku, mereka tuh udah menjawab duluan gitu. Jadi mereka kayak membela, jadi mereka kayak pager. Pernah nggak sih Lucu antar banget. fans itu jawab-jawaban? Jawab-jawaban. Ya maksudnya kan ada nyinyirin kamu dijawab lagi. Jadi fans kamu Iya. biasanya Mutiara ya? Saling serang Iya. ya jadinya. Nah, singkatannya apa Mutiara itu? Hah? Mutiara itu harusnya Kan Tiara, mood, kan mood, Mutiara. Jadi moodnya aku. Mereka tuh mood Oh, aku. padahal satu Mutiara bagus Bagus banget ya. Jadi disingkat bagus ya, moodnya Tiara. Moodnya Iya. Tiara jadi Sekali harus loh. bagus Moodnya terus aku. jadinya. Oh, pernah nggak balas-balasan gitu? Pernah mereka, Pernah ya? aku pernah bacain, aku justru malah ketawa. Mereka Seru jadi kayak ya, chattingan. lihatnya. Seru Di chattingan. Kenapa nggak kan di WA aja gitu? Ngerusak lapak. Oke, ya. ini pertanyaan. Kapan rencana Tiara ngeluarin album perdananya? Dari kemarin single terus. Oh, nggak sabar nih. Nah, nggak sabar. Album aku tahun depan sih. Tahun depan ya. Tahun depan secepatnya. Oke, next. Dari B.RCD. Kalau Tiara diberi kesempatan ke luar negeri, apa saja 3 negara yang pengen Tiara datengin? Alasannya apa? Pasti Korea. Iya. Dia kan ngefans sama Korea kok jadi Ya aku pasti. pingin Korea, pingin Jepang sama pingin Amerika. Sekarang udah pernah ke luar negeri nggak? Enggak. Belum. Oh, jadi Sekarang mau ke luar negeri pun udah susah. nggak bisa. iya, ya? belum Korea bisa. dulu, Jepang sama Amerika. Kalau Kobas apa kalau Kobas? Hah? Gua udah semua. Canda, enggak lah. Amin Kalau ya. saya kepinginnya pasti Jepang lah, karena saya Kenapa? paling suka Jepang. Saya nggak tahu, saya kalau udah ke Jepang tuh, saya tiap tahun pasti ke Jepang. Oh gitu. Iya, karena saya suka. Kalau Korea, saya dari dulu nggak seberapa, karena bosenin kotanya. Kalau Jepang itu, lu event minggu ini pergi, bulan depan pergi, tidak bosan. Terus Selalu ada yang event, baru ya? nah setiap event lu misalnya di Jepang 2 minggu, berapa kali extend tidak akan pernah cukup. Itu hebatnya Jepang. Coba rasain aja nanti. Selera kali. Ya, tapi kalau Korea karena pasti tempatnya itu aja dan dia fashion cewek kan banyak kan. Jadi biasa cuma kalau di Korea nemenin istri aja. Kalau di Jepang gue bisa sendiri gitu maksudnya. Gitu loh. Jadi Iya, ya itu beda. ngerti, Mbak, ngerti. nanti bisa di-compare sih. Kalau saya sih lebih suka Jepang karena beda sih. Makanannya gimana? Wah, kalau semua gue di Jepang gue makan. Oh. Korea juga semua makan. Cuma secara suasana aura ya itu. Jepang tuh setiap kali extend tidak akan pernah cukup. Itu aja poinnya. Karena dia keluarin Ya, baru kalau Amerika baru terus nih. kemarin baru tahun lalu dari Amerika sih bosenin sih. Oh Karena iya? Jakarta lebih bagus dari Amerika. Masa sih? Iya. Baru kemarin saya baru Januari kemarin. Oh, Sebentar belum. aja udah bosen, apalagi LA, SF aduh bosen deh. Nah, paling enak sih Wow. Jepang. Negara kedua yang aku suka setelah Indonesia. Oke, dari story Tiara Animani story berarti ini fansnya Tiara. Tiara pasti. Kak Tiara pas udah sukses banyak banget nih cobaannya. Gimana sih Kak cara ngadepin hater yang iri sama Kakak? Gimana cara jadi orang sabar? Nah, tadi udah dijawab tapi tambahin lagi aja ya. Gimana cara jadi orang sabar? Haters Emang sih. sabar ya? Ya, Tante. Emang sabar nggak Tiara nih? Kalau dari gayanya sih sabar, nggak pernah marah. Bener nggak Tante? Sabar kalau tentang kayak gitu sih aku nggak pernah kayak yang wow gitu nggak. Aku kalau marah aku lebih ke diem. Oh, kalau dimarahin orang tua suka balas apa diem? Suka dua-duanya. Tergantung apa topiknya dulu. Kalau nggak setuju debat ya jadi. Ya kadang aku kasih argumen juga sih. Ya ampun. Ya oh, apa tadi? Ya itu Oh tadi. kalau ada orang iri Ya. gitu. Ya. Hater. Tadi kan udah Itu dijawab pasti tapi semua tambah ada. saja biasa aja lah ya. Iya itu pasti semua ada guys gitu. Jadi aku nggak bisa memaksakan semua orang suka sama aku. Toh juga orang yang sayang sama aku juga lebih banyak semoga kan. Jadi aku lebih fokus ke mereka aja gitu. Oke. Terus next dari Ignacia. Alhamdulillah ada anak baik Tiara Andini. Wih, memang anak baik, mamanya ngikutin terus sih. Setiap khususan anak tidak lepas dari doa dan support orang tua seperti halnya dengan Tiara.
Titip pertanyaan, pesan-pesan orang tua mana yang selalu diingat dan dilakukan oleh Tiara dalam menjalani karir terbarunya? Dari mama apa pesannya, dari papa apa, dari atau mungkin sahabat yang selalu diingat, kalau gue gini ingat kata mama deh. Semuanya mereka sama intinya, kita jadi orang itu tetap humble, kayak kita tetap membumi, nggak boleh lupa sama orang-orang belakang, kayak kalau orang-orang bilang kacang lupa kulit, nggak boleh gitu ya kan. Jadi aku sangat memegang itu gitu. Aku nggak boleh sombong ke semua orang, walaupun aku sudah sampai manapun, sampai langit manapun, nggak boleh. Nggak boleh gitu. sombong ya. Nggak boleh. Karena Mas Yofi pun seorang Mas Yofi Widianto, dia juga bilang gitu ke aku. Intinya kita harus tetap humble ke semua orang. Semesta akan meninggikan orang yang merendahkan hatinya. Oke, luar biasa itu ya. katanya. Ingat Koko ya. Kakak, Koko maksudnya Koko kamu, ingat ya. Oke, dari Tan Motiara. Oh, ini Motiara. Mutiara juga. Iya. Single keempat Tiara kan katanya bulan depan dirilis. Kira-kira lagunya bakal kayak gimana sih? Belum tahu kan? Oh, belum tahu ya. Rahasia ya. Tapi aku sudah menyiapkan beberapa lagu dan gak cuman single sendiri, aku juga ada yang duet. Jadi kita nggak tahu yang mau dirilis itu mana dulu ya. Akunya sendiri nih aku nggak tahu. Jadi kalian mau tanya kemana aja tetap nggak tahu gitu. Gak ada yang tahu. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal main. Iya. Iya kan? Gitu. Pasti mereka ini penasaran ya. Karena memang kalau fanbase itu selalu gitu, apa yang dilakukan oleh idolanya selalu menanti dan menanti. Iya pasti Bener nggak gitu. ya? Iya, Kamu pasti punya ditungguin. fans nggak? Fans ada. Wih, Lee Brother punya fans sombong sekali sekarang. Cuma tapi fansnya beda bos. Kakak kapan kasih ini power bank? Fan giveaway. Tak coba jadi maka kalau tak sayang. Kalau dicoba langsung sayang. Karena si yang coba jadi sayang sama keluarga maksudnya gitu. Memang kalau fans itu selalu gitu ya. Iya, pasti nungguin Saya sesuatu aja yang baru. Sekarang mulai punya fans sekarang saya. Loh. Memang kadang-kadang gitu saya bilang ada beberapa komen tuh. Saya fansnya Kobas, woi, berarti saya udah punya fan loh, lumayan ya. Asik. Kalau fans saya minimal 400 orang, karyawan saya pasti fans saya. Kalau minimal kalau meet and greet 400 orang saya. Karyawan sendiri Iya, ya? karena kalau nggak gitu saya potong gajinya. Oh, aduh kasihan ya. Jadi kalau namanya Taruhannya itu. fans yang terpaksa. Oke, ini pertanyaan pemirsa udah ada 4 lagi yang saya mau tanyakan nih. Sekarang kan kamu kan masih SMA ya? Terus kuliah? Lulus? Ya SMA maksudnya udah lulus. Kuliah? Kuliah? Di mana? Belum tapi. Belum. Tapi rencana mau di mana? Aku skip 1 tahun. Ya nggak Tahun apa-apa. depan. Yang penting prestasi dulu. Nanti kuliah tuh bisa diambil. Rencana Iya. mau ngambil kuliah jurusan apa? Aku Ilkom. Hah? Oh, ilmu komunikasi. Oh, iya, iya. di dekat rumah, kan aku BSD kan, di dekat situ lah. Oke. Ada. Terus kira-kira apa sih yang mau dicapai Tiara jadi seorang udah terkenal, udah punya fanbase? Ke depan tuh mau jadi seperti apa sih? Yang supaya menginspirasi anak muda, karena masih perjalanannya masih panjang Masih loh. panjang ini. banget. Iya. Panjang sekali tuh, apa mau tetap jadi penyanyi top, diva top, apa tiba-tiba saya pingin punya bisnis juga nih, apa misalnya, apa sih yang ingin dicapai ke depan? Aku pengen menjadi Tiara yang multi talenta mungkin. Jadi nggak cuman nyanyi, di sini aku juga alhamdulillah baru masuk di Dahsyat juga menjadi host. Terus aku juga suka dance, mungkin aku nanti bisa Nyanyi ngerilis sambil dance. iya Nyanyi sambil ngerilis dance lagu keren. yang ada dance-nya kayak gitu. Terus mungkin PR kita di sini tuh gimana cara kita bisa long last ya di sini. Ya itu sih, mungkin aku banyak bertukar pikiran sama senior kayak Teh Ocha, sama Kak Yaya, sama Bang Judika gitu kan. Aku sering tukar pikiran kayak gimana caranya bisa lama di sini, Iya, bertahan di dunia musik. Jadi fokus di entertainment ya, karena kadang-kadang udah terkenal bentar, saya lihat banyak artis-artis juga lagunya top, tiba-tiba sebentar drop. Jadi maintenance supaya tetap Nah, gimana mantap tuh ya caranya itu. kita Harus biar sama tetap senior tuh. Harus senior yang memang selalu eksis kayak Bang Judika tuh dari idol langsung sekarang top terus ya. Lagunya juga enak terus Oh, ya. enak. lagunya enak terus, semua Iya kan? orang tahu. Suaranya juga enak. Suaranya banget. memang enak, mirip sih sama suara lu. Suara Kalau tapi dia kan belum diolah. Oh. Mungkin 5 tahun lagi diolah mirip Judika. Apanya? Kalau lagi diem. bagus banget dong. Oke, 2 lagi yang terakhir. Siapa yang paling menginspirasi kamu sebagai seorang Tiara? Paling menginspirasi dalam hidup kamu? Paling menginspirasi aku suka banget sama Kak Raisa sih.
Kenapa? Karena dia memulai ini tuh juga di umur aku sekarang. Dia waktu itu bilang ke aku kayak gitu, dan ya pasti bukan hal yang gampang juga kan. Kita harus sedikit demi sedikit. Ya pokoknya kita konsisten untuk membuat karya dan tetap baik ke semua orang gitu sih. Maksudnya ya intinya itu aja, Itu kita kalau nggak dari boleh artis, sombong. Kalau orang tua udah pastilah ya. Iya udah Ya pasti. kan, udah pasti. Jadi Udah nggak tanya kadang-kadang kalau lagi. kita tanya siapa yang menginspirasi orang tua, hampir semuanya gitu. Iya. Kecuali dia aja nenek. Ya kan kemarin kau tanyain katanya yang paling menginspirasi nenek. Nenek orang lain. Nenek orang. Enggak bercanda. Bercanda. Oke, terakhir kalinya nih. Maksudnya Demennya neneknya apa orang. nenek sih? Boleh nggak Tiara kasih dong semangat buat pemuda-pemudi, terutama arek-arek Jember nih. Kan sekarang lihat orang Jember dari kota yang kecil, ya kan 5-4 jam dari Surabaya bisa sukses di Jakarta. Coba kasih semangat dong, motivasi. Apa yang ingin disampaikan kepada terutama teman-teman yang di Jember sama terus semua fans Mutiara. Oke. Ayo. Jadi guys, aku mau ngasih tau sesuatu, tapi aku sebenarnya nggak bisa ngomong kayak yang sok Menggebu-gebu. motivator tuh, nggak bisa. Ya aku kasih tahu aja pengalaman aku. Aku ini gadis Jember, ya Jember Jawa Timur yang ada beberapa orang yang nggak tahu Jember tuh di mana, Jawa mana ya gitu. Jadi sebegitunya, maksudnya dimanapun posisi kita, kalau kita punya mimpi sebesar apa, kalian harus mau berjuang, mau capek, mau lelah, itu harus gitu. Kalau kalian mau mencapai mimpi itu, walaupun kamu dari kota kecil kayak Jember, dari kayak aku nih, tapi kalian bisa lihat aku sekarang bisa di sini gitu. Nggak mungkin cuman aku, pasti kalian juga bisa gitu kan. Ada temanku dari Jember, ya karena habis sharing sama aku, Mau ikut malah. dia mau ikut idol. Nah, jadi tuh nggak cuma idol, ada ajang-ajang lain yang sama pertelevisian Cewek ya juga. itu ya? Cewek. Ada beberapa orang yang dia ikutan kayak aku gini. Jadi aku seneng banget aku bisa menginspirasi mereka, bisa ngajak mereka untuk naik. Ayo kita bawa nama Jember lebih baik gitu. Ya. Saya termasuk satu orang yang bawa nama Jember di kancap dodolan IT tapi. Kalau ini kan artis, kalau kita dodolan IT. Ya kan kalau artis saya udah susah, tapi tenang, tetap dipanggil Kobas, ya kan, bukan Om Bas. Oh iya. Ya kalau Om ketuaan saya, wong wajahnya aja kayak masih 40-an kan. Hai. Wah, paling keras ya Opa. Opa lo, Opa Tesi. Oke, sekiranya itu aja. Terima kasih waktunya, semoga menginspirasi anak-anak muda Indonesia, terutama arek-arek Jember. Ya amin. Ini pasti arek Jember nonton yo. Iya pasti. Karena dua orang harus. Jember. Iya. Makanya kapan aku mau wawancara Mas Anang, podo-podo Jember masalahnya. Ngono lho. Oke, matur nuwun. Terima Sukses selalu. kasih.